Setelah sekian lama, sang kesatria berusaha untuk menolak, berusaha untuk mengingkari bahwa ternyata dirinya yang merupakan orang yang dipilih oleh Tuhannya. Dan sekian lama juga sang kesatria mengharapkan orang lain yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Namun pada akhirnya sang kesatria menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menentukan takdir kehidupannya, yang menghendaki semuanya terjadi, meskipun akan diterima dengan terpaksa ataupun diterima dengan rela hati. Dari semua hal itulah sang kesatria akhirnya menyadari bahwa jika dia terus menolak ketentuan takdir dari Tuhannya, maka itu berarti dia merupakan orang yang tidak bersyukur atas semua takdir yang telah Allah tentukan. Dan jika beliau terus berusaha untuk menolak, maka itu berarti juga bahwa beliau tidak ridho dengan kehendak takdir Allah. Padahal di dalam hidupnya, beliau selalu berusaha dan selalu mengharapkan ridhonya Allah yang Maha Kuasa. Dan untuk mencapai sebuah ridhonya Allah, tentunya apapun yang sudah digariskan, apapun yang sudah ditakdirkan, harus diterima dengan rela hati, harus diterima, harus dijalani dengan rasa ikhlas hati. Meskipun ketentuan takdir dari Allah kadang terasa berat dan terasa menyakitkan, namun dibalik semua ketentuan takdir Allah tentunya mengandung sebuah hikmah yang sangat berharga untuk dirinya. Dari semua hal itulah sang kesatria berusaha menjalani semuanya dengan rela hati, menjalani semuanya dengan lapang dada, karena beliau mempunyai sebuah keyakinan jika memang benar dirinya yang merupakan orang pilihan, orang yang diberi tugas dan amanah, maka pasti Allah akan memberikan sebuah jalan kemudahan bagi setiap prosesnya, dan jalan kelancaran akan setiap tahapan-tahapannya. Dengan keyakinan yang seperti itu, sang kesatria melangkah maju ke depan, menyambut sang waktu, menyambut segala ketentuan takdir dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu sedulur. Pada awalnya memang sang kesatria tidak mengetahui tentang jati dirinya, tidak mengetahui tentang siapa sebenarnya dirinya. Namun setelah sekian lama kehidupannya, sang kesatria mulai menyadari bahwa dirinya merupakan orang yang dipilih, orang yang terpilih untuk menjalankan tugas dan amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun pada awalnya sang kesatria berusaha untuk menolak dan mengingkari, karena sang kesatria merasa takut bahwa itu merupakan sebuah tipu daya dari setan dan iblis. Dan beliau juga merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk menerima semua tugas dan amanahnya, karena tugas dan amanah yang diembannya merupakan tugas dan amanah yang sangat berat, tugas dan amanah yang suci, karena semua itu menyangkut tentang kepentingan seluruh umat, kepentingan seluruh alam semesta. Sang kesatria juga merasa sebagai orang yang banyak salah, orang yang banyak dosa, sehingga merasa tidak pantas menerima semua tugas dan amanah tersebut. Untuk itulah sang kesatria berusaha untuk mengingkari dan selalu mengharapkan bahwa ada orang lain yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa,
yang dapat mengemban tugas dan amanah tersebut. Namun pada akhirnya Allah yang Maha Kuasa memberikan pemahaman, memberikan sebuah keyakinan pada hati sang kesatria bahwa apapun yang menjadi takdir kehendak Tuhan yang Maha Kuasa pasti merupakan sesuatu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dan tentunya segala sesuatu telah direncanakan dan telah dipersiapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba, hanya bisa menjalaninya, baik dengan rasa terpaksa ataupun dengan rasa ikhlas hati. Selemah apapun orang yang telah dipilih oleh Tuhan pasti akan dikuatkan. Dan meskipun orang yang dipilih oleh Tuhan mempunyai banyak sekali kekurangan, pasti Allah akan memberikan petunjuk, bimbingan, serta pertolongan. Maka dari hal itulah sang kesatria sudah mempunyai sebuah kemantapan di dalam hatinya untuk maju menjemput sang waktu, menjalani takdir kehidupan Tuhan dengan rasa ikhlas dan penuh dengan kepasrahan. Dengan niat dan tekad sang kesatria yang sudah seperti itu, maka marilah kita semua bersiap menyambut kemunculan sang kesatria, karena saat dan waktu yang telah ditentukan Tuhan akan segera tiba. Mungkin hanya itu sedulur yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.